ini yang sangat kita berharap daripada anggota DPR, partai politik. Hendaknya partai politik juga memberikan contoh. Ya. Berilah contoh yang baik sebaik-baiknya untuk masyarakat Jogja sendiri. Lantas rembetkan atau kembangkan ke pusat. Jangan ikut-ikut pusat. Orang pusat itu baru belajar berpartai politik. Ya kan? Iya, dan itu harus dimulai dari kata-kata yang tadi kita bilang, revolusi mental. Revolusi mental. Iya. Jangan sampai jadi mental gitu loh, Bang. Kalau mental kan sudah mental. Mental sendiri-sendiri mah duduk aja. Ah, iya. Aduh kena aku. Ah, iya, kena dewe. Kena dewe. Iya. Ya kan? Namanya aja mental ya, Bang. Mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa LBTV Asli Jogja. Acara kita pada jam-jam segini hari Senin selalu acara kedai kopi membicarakan masalah apa yang terungkap pada masyarakat. Masyarakat sekarang ini kan tambah bingung sebenarnya. Jadi persoalan-persoalan itu hendaknya dikemas demikian rupa sehingga masyarakat tidak jadi goyah. Nah, masalah goyah ini sangat-sangat mengganggu pemikiran. Nah, kalau mengganggu pemikiran, akibatnya kerja mulai turun. Karena pemimpin-pemimpinnya itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Seperti bertengkar antara mereka, seperti mencari kekuasaan, merasa benar sendiri. Jadi kalau teman saya Argo mengatakan bahwa revolusi mental yang direvolusikan itu segala macam mental direvolusi dari mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan pegawai itu semuanya mental. Kenapa? Pemimpinnya sendiri tidak mengadakan revolusi kebaikan. Nah, kita kasihan sama presiden yang kita pilih, Jokowi. Sebenarnya begini, karena saya melihat orang-orang itu berbondong-bondong memilih Jokowi, walaupun dia tidak punya partai, didukung hanya oleh PDIP, lantas didukung juga oleh partai Nasdem, tapi sebenarnya dia tidak punya partai. Nah, untuk tidak punya partai ini artinya dia bergerak sendiri. Nah, karena yang di lingkungannya adalah para partai-partai, anak-anak buahnya orang-orang partai, dan mentalnya juga masih belum bisa menyatu dengan keinginan presiden itu tadi. Akibatnya yang jelek kan tetap presiden. Presiden yang kita pilih ini. Inilah yang sangat-sangat kita sayangkan. Kita mestinya merasalah kalau menjadi legislatif yang akan mengkritik presiden, mengawasi presiden, awasi saja, tapi jangan diserang, tidak keluar, yang diundang lah, pakai bertengkar lah, muak kita melihatnya. Masa dari dulu tidak dewasa-dewasa, kenapa? Mental yang rusak. Sini mental. Jadi kalau umpamanya masyarakat ini memprotes legislatif, itu wajar. Tidak percaya kepada legislatif, itu wajar. Hendaknya partai pun meneliti siapa yang akan duduk di DPR. Apakah dia itu diplomat betul, atau apakah dia itu politikus betul, yang pandai bersopan santun di dalam kepemerintahan, di dalam anggotanya sendiri, sehingga tidak banyak kerja badan kehormatan DPR itu. Ini harus badan kehormatan, harus jaksa agung, harus pengadilan. Itu kan semuanya sudah jumpalitan. Mentalnya mental, sudah ya toh? Oh iya. Oh. Betul sekali, Bang. Bahkan kalau saya lebih parah lagi. Tidak hanya mental, tidak hanya kasihan sama Jokowi itu tadi Abang bilang kan kasihan. Dia kan berarti perlu dikasihani kan. Iya, betul. Tapi kalau saya lebih parah lagi secara politik. Merasa tertipu. Secara politik loh, Bang. Iya, ini iya. belum secara hukum. Belum. Karena pasal penipuan itu ada tersendiri ya. Iya. 372. Tertipu bagaimana itu? Merasa tertipu itu karena kan programnya kan revolusi mental.
Revolusi mental saya jadi tertarik toh. Iya. Tapi ternyata yang terjadi kan malah mental itu tadi, revolusi mental itu loh Bang. Iya. Dan saya setuju itu. Nah. Dan yang terjadi seperti itu, yang seharusnya yang namanya revolusi, itu kan cepat. Beda dengan evolusi atau bahkan metamorfose itu perlu waktu panjang. Betul. Tapi yang namanya revolusi ya secepatnya itu Secepatnya. harus diwujudkan gitu loh. Revolusi mental ya mentalnya dirubah secepatnya gimana. Tapi sampai sekarang ini kepemimpinan Jokowi yang cukup lama ini sebenarnya ya dia revolusi wilayah. ya. Jadi itu harus kita akui juga yang namanya Jokowi ini menguasai wilayah kembali. Jadi wilayah perbatasan dikuasai, dikembalikan kepada jalan yang benar. Jadi tidak hanya mental orang-orang itu yang sudah rusak ini harus diperbaiki, itu pelan-pelan. Dan itu harus ketua partainya dulu. Kalau pelan-pelan itu namanya bukan revolusi, Bang. Yang namanya revolusi, apa dulu inget nggak? Waktu Tritura, Abang dulu kan juga gini-gini toh, tuntutan rakyat itu, yang 7 tuntutan rakyat itu kan. Itu kan juga secepatnya sekarang juga gitu loh. Nah, yang bilang revolusi mental itu siapa? Gitu Ya, loh. makanya itu. Revolusi itu kan pada saat begitu berkuasa ya sudah revolusi. Gitu. Makanya itu yang namanya mahasiswa Ya. itu harus berani-berani betul mengkritik. Kalau umpamanya turun. Gimana mau berani Bang? Sekarang gini aja, nggak usah jauh-jauh, belum lama terjadi. Yang menyangkut Florence Siombing itu, dia kan akhirnya dia kena juga dia, meskipun itu cuma percobaan. Tapi itu sudah mendidik tidak baik dalam kebebasan berpendapat gitu loh. Betul. Seharusnya kalau dia tidak setuju dengan apa yang dipendapatkan oleh Siombing itu, dia juga nulislah di Facebook atau di mana, di media yang sama gitu loh. Itu pelan-pelan kita juga memberi pembelajaran tentang sosialisasi undang-undang. Nah, itu boleh pelan-pelan ya? Boleh, karena kan ini kan memberi contoh bahwa revolusi mental yang terjadi itu kan memang macet tidak jalan, bahkan kita merasa tertipu gitu loh, secara politik gitu loh. Artinya saya tidak menuntut secara hukum, enggak akan melaporkan itu bahwa itu telah menipu, itu enggak. Enggak seperti itu. So, enggak bisa ya? Enggak bisa. Ya sebenarnya bisa juga. Bisa. Kalau itu takut? Enggak, bukan takut Bang. Saya hanya ingin secara politik aja. Atau malu? Bukan malu. Karena kita itu secara kemarin itu sebenarnya kan berawal dari slogan politik untuk memenangkan pilpres itu kan, revolusi mental itu. Oke lah kita berbicara politik itu, yang bicara revolusi ya seharusnya setelah berkuasa ya itu secepatnya diwujudkan gitu loh, tidak nunggu lama-lama gitu loh. Memberi contoh lah ya. Kalau kita mau jujur soal kebebasan berpendapat, itu zamannya SBY lebih bagus daripada sekarang. Buktinya apa? Buktinya Florence itu dia berpendapat di Facebook aja, yang celakanya hakimnya juga menghukum itu loh. Itu kan sudah kewalik-walik Bang itu. Artinya kita kan seharusnya kan kita kebebasan berpendapat itu kita istilahnya ada bingkai hukum yang ada itu kita terapkan kan ada undang-undang pokok pres segala itu.